Halo guys, balik lagi di Headline Liputan6.com edisi 19 Februari 2022 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang kali ini akan membahas tentang Kapolri, harap anggaran dan kekuatan Densus 88 anti teror ditingkatkan. Urgensinya? Simak penjelasan berikut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merencanakan penambahan anggaran dan personel Densus 88 Polri sebanyak 2 kali lipat. Penambahan personel Densus 88 diharapkan dapat mengoptimalkan pemberantasan aksi terorisme. Nantinya Densus juga akan memiliki peranan untuk memantau perkembangan terorisme di skala internasional. Menurutnya, detasemen berlambang burung hantu itu harus dapat beradaptasi menghadapi segala bentuk tantangan ke depan. Salah satunya, Listio menyebutkan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme. Menurut Listio, personel Densus harus dapat bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh institusi di dalam negeri, tokoh agama, hingga mereka yang berada di negara lain. Jenderal berbintang 4 itu memaparkan kinerja Densus selama ini telah memengaruhi penurunan indeks terorisme sebanyak 52,22%. Jumlah itu tak jauh dari target dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 54,36%. Selain itu, Listio menyebut bahwa indeks risiko pelaku terorisme saat ini berada di angka 30,29% dari target RPJMN sebanyak 38,14%. Menurutnya, kinerja Densus juga memberikan multiplier effect bagi peningkatan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Anggaran Densus 88 untuk tahun ini tercatat sebesar 1,5 triliun rupiah, sebagaimana dikutip dari website resmi Pusat Keuangan Polri. Dana yang diterima Densus 88 lebih tinggi daripada Bareskrim Polri yang hanya 1,3 triliun rupiah. Anggaran Densus 88 itu berdasarkan data yang terhimpun dalam bagian realisasi belanja Persatuan Kerja. Sementara realisasi anggaran sepanjang tahun ini sudah sebesar 151,85 miliar rupiah atau 10,12%. Dalam situs tersebut tertulis bahwa alokasi anggaran keseluruh di Polri mencapai 111,06 triliun rupiah. Dari jumlah itu sudah terrealisasi 9,49 triliun rupiah atau 8,55%. Sehingga Polri masih memiliki sisa anggaran 101,57 triliun rupiah atau 91,45% dari keseluruhan. Kabak Ops Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, terkait anggaran dan program sudah ada rencana kerja atau kegiatannya. Ia menjelaskan, secara umum prioritas Densus 88 adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan mengatakan perhatian besar memang harus senantiasa diberikan oleh pemerintah dan negara terhadap penanganan isu terorisme, termasuk dalam bentuk mobilisasi personel dan alokasi anggaran. Namun, ada 2 hal yang mesti diberikan catatan. Pertama, perhatian besar tersebut sebenarnya tidak harus selalu dalam bentuk penyediaan anggaran yang bersifat besar-besaran. Kedua, kalau alokasi anggaran dan penambahan personel tersebut sudah direncanakan, maka yang mesti segera diberikan catatan adalah prioritas peruntukannya dan optimalisasi fungsinya. Menurut dia, selama ini kinerja detasemen sudah baik dalam menangani dan memberantas tindak pidana terorisme. Tapi perlu diakui juga bahwa kinerja baik tersebut juga didukung oleh kerjasama internasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Halili menilai faktor pendekatan Densus 88 saat bertugas yang mesti menjadi perhatian. Selama ini, kata dia, lebih banyak menggunakan pendekatan koersif dan pendekatan keamanan, lebih hard approach. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengatakan banyaknya agenda besar tahun ini memang membuat Indonesia memerlukan pengamanan yang maksimal.
Oleh karena itu, ia menilai peningkatan anggaran dan personal Densus 88 masih bisa dipahami. Dalam beberapa waktu terakhir, kinerja Densus sebenarnya sempat mendapat perhatian. Teranyar, Densus menangkap kader Partai Umat berinisial RH di Bengkulu karena diduga terlibat jaringan teroris. Terkait kinerja Densus 88 yang banyak dinilai represif, Sahroni menyebut tindakan keras yang diterapkan Densus selama ini masih bisa dimaklumi. Menurut dia, apa yang dilakukan masih dalam batas wajar. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Sria Sumira undur diri. Bye!